Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah begitu gitu. Oh, maksudnya itu. Nah, ini termasuk tindakan apa? Fusuk. Ziarah boleh, silakan ziarah ta'limiyah. Ziarah ke situ untuk mengajarkan Nabi dulu lahir di sini, berumah tangga di sini. Ini kediamannya fulan, sahabat radhiyallahu taala anhu ini begini, boleh, tapi jangan sampai menyimpang. Sama ziarah dulu ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, ziarah itu mengunjungi. Salat lewat makam Nabi ada. Kenapa sekarang banyak dijaga dan sebagainya? Bukan karena isu dulu ada mau mengganggu makam Nabi juga. Dulu kan ada lubang tuh, suka ada yang ngasih masukin kertas. Tuh kertasnya banyak situ, masuk berapa gitu ya, keluarin, makanya dijaga kinian dan seterusnya. Itu salah satunya dulu, gambarannya demikian. Maka dijaga adabnya, etikanya dan sebagainya. Nah itu jangan sampai menyimpang, tuh fusuk namanya. Apa namanya? Fusuk. Jadi yang pertama rafath, jaga. Yang kedua fusuk. Wala jidal. Jangan banyak bertengkar, berdebat yang tidak penting. Nanti yang suka debat ya. Debat tuh bukan cuma antara majelis ilmu ini begini, tidak. Suami istri yang suka bertengkar tuh hati-hati. Selesaiin dulu sebelum berangkat. Nanti kalau nggak selesai nyampe sana tengkar terus. Nanti di ujung saya berikan gambaran dua kota yang istimewa ini. Ya, jidal. Kalau nggak siap nanti sedikit masalah bertengkar, debat, saling ejek, saling rendahkan, sehingga mengurangi kualitas berhaji. Di lillah itu diukur pertama kali dengan amalan hati, dipelajari dengan ilmunya, dilatih dengan fisik, dipraktekkan sudah dalam keadaan baik. Kalau sudah begini, datanglah kedua tempat, nama tempatnya Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua kota yang haram. Haram. Apa artinya haram? Terhormat, terlarang. Tempat yang terhormat sehingga tidak diperkenankan, terlarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan menyimpang kita bawa ke sana, saking sayangnya Allah kepada kita, itu dibersihkan dulu supaya saat keluar dari situ kita sudah baik. Makanya sebelum berangkat kita latihan bersihkan dulu yang kurang bagus, yang kurang baik. Jangan sampai karakter tidak baik yang mengurangi kehormatan. Haram itu seakar dengan hurmah. Munculnya hukum haram menjaga kehormatan. Kenapa haram korupsi? Karena akan menurunkan kehormatan. Ketika seseorang korupsi, kehormatannya hilang. Kenapa haram mencela, merendahkan? Karena akan turun kehormatannya. Allah karena Rahman dan Rahim tidak menginginkan kehormatan hamba itu turun. Jelas? Maka sebelum masuk ke dua kota Mekah dengan Madinah itu kita berlatih, kehormatan kita jaga. Yang biasa dikerjakan yang kurang baik, latihan ditahan, tinggalkan dulu supaya masuk dalam keadaan baik. Kalau belum baik nanti Allah akan berkenan memberikan satu paket keadaan, paket ujian, yang dengan ujian itu hakikatnya mengeluarkan sifat-sifat kurang baik kita supaya keluar dari situ dalam keadaan baik. Kayak seringkali beberapa hal terjadi itu karena kebiasaan yang dibawa. Nanti kalau belum selesai sebelum berangkat, di sana akan dilatih supaya pelan-pelan hilang. Dan biasanya cepat tuh. Aduh, bekal kamu berapa? Wah, aja segitu bekal saya nih. Lihat nih. Wah, dulu ada satu paket rombongan ibunda kami. Saya pas tugas ibu datang itu, ada yang satu dari rombongan itu juga sifatnya demikian karakternya. Senang tampil. Itu nyata, saya alami sendiri. Uangnya ditunjukin, begitu berangkat tawaf pulang hilang uangnya habis semua. Nangis, jamaah lain iuran. Nyata betul, nyata. Tapi kalau yang berlebihan tuh nggak usah terlalu di inilah. Kadang kan ceritanya banyak-banyak. Cerita banyak tuh. Sampai Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya mengeluarkan satu kalimat tuh indah sekali. Termasuk yang tidak penting, yang tidak ada kerjaan. Kalau kumpul hanya untuk cerita tentang makanan, ya, pengalaman-pengalaman perjalanan, cerita kenikmatan yang membuat nyaman, seakan-akan itu nyaman, padahal nggak penting. Cukupnya aja. Kadang cerita berlebihan. Itu ya, kalau dekat masjid tuh ada pasar seng namanya. Kalau belum ke sana rasanya belum haji. Nah, ini bahas pasar seng tuh. Padahal pasar seng itu dulu pasar banyaknya seng di atasnya tuh. Itu aja. Maka disebut pasar
Coba kebayang kalau ada tongnya di samping. Ceritanya pasti berubah. Ada pasar tongseng loh. Pokoknya macam-macam jamaah. Itu kata Imam Al-Ghazali itu termasuk hal yang nggak penting bahas-bahas begituan. Walaupun banyak disukai, kalimat walaupun banyak disukai. Makanya kalau Anda bahas konten yang penting, jarang orang mau nyimak. Karena penting. Tapi kalau ingin disukai, viewernya pengen banyak, tampilkan yang nggak penting. Silakan, itu banyak tuh. Ya, makanya banyak orang nekat cari-cari yang nggak penting supaya pengen banyak dilihat. Itu menunjukkan orangnya tak penting, yang melihat pun tak penting. Itu selera rendah itu. Jelas ya? Nah, balik kepada yang tadi dalam konteks menunaikan ibadah haji. Jadi persiapkan demikian ya, hal-hal yang kira-kira kurang bagus siapkan. Haramain, syarifain. Syarif, apa artinya syarif? Bukan sekedar mulia. Syarif itu perbuatan mulia yang kemuliaan itu kemudian dibalas. Jadi kenapa Madinah Makkah ini disebut syarifain? Setiap kita punya sifat yang baik-baik, sampai ke situ kebaikan itu Allah akan balas. Kalau balasan akhirat itu lain lagi. Itu balasan yang nyatanya, pahalanya. Di dunia itu kebaikan kita itu dibalas dengan apresiasi yang baik lagi. Ya, tiba-tiba ada orang begitu nyampe ke masjid, orang itu aja yang dikasih sajadah. Ada rombongan kami dulu saat umrah tuh, selalu dicari orang perempuan, dicari selalu. Dikasih sajadah, dikasih kurma, dan ketemunya gitu-itu lagi. Ini kisah nyata, saya cerita yang nyata-nyata aja. Karena cerita ngobrol gitu, kalau ketemu Buya, tadi begini, kali ketemu lagi. Saya tanya, ada amalan apa saat di dunia, saat sebelum kesini? Oh ternyata orangnya baik, suka bantu orang, suka sedekah, suka macam-macam. Itu ada. Itu nyata, itu nyata. Jadi saking baiknya dua tempat itu, sifat yang kurang baik diperbaiki, yang baik dibalas. Makanya sebelum berangkat, hal-hal yang biasanya melekat pada karakter, suka bertengkar, suka ribut, kata-kata yang kurang bagus, perbaiki dulu. Nanti biasanya dalam perjalanan berlaku hadis. Kalau ingin lihat karakteristik orang yang sebetulnya, lihat dalam perjalanan panjang. Sudah keluar biasanya. Apalagi tiba di musim haji dan umrah. Oh ternyata si pendiam ini banyak ceritanya. Ternyata lucu juga gitu. Keluar. Jelas? Nah setelah itu berlatih secara spiritual, hatinya dilatih dengan baik, ilmunya dilatih, watazawwadu, silahkan berbekal. Sebelum ke sana, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kumpulkan kebaikan-kebaikan sebelum berangkat. Itu yang syarifain. Jadi yang pertama fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini yang haramain. Maksudnya apa? Di dua tempat ini yang dilatih untuk tidak dibawa. Yang syarifainnya wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Apapun yang Anda kerjakan yang baik-baik, Allah pasti tahu itu. Maksudnya apa? Anda bawa sana, Allah balas. Sebelum berangkat latihan banyak berbuat baik. Perbaiki hubungan dengan keluarga dulu. Suami berangkat, perbaiki dengan istri. Suami istri berangkat, sowan pada orang tua, minta ridhonya. Pada anak-anak dilatih yang baik. Pada lingkungan. Supaya berangkat dalam keadaan tenang. Jelas? Saya nggak tahu ya sekarang bagaimana. Tapi 10 tahun ke belakang tuh yang saya rasakan, atau 15 tahun lah, itu masih ada tuh. Di daerah-daerah tuh kalau mau berangkat masih sedekah, minuman disimpan di depan, orang lewat boleh minum, tuh kan? Ada yang bagi dan sebagainya. Sebetulnya itu ajaran-ajaran yang ringan disampaikan ulama dulu sebagai implementasi dari ayat-ayat ini. Makanya jarang banyak kejadian dulu itu. Sekarang banyak sekali kejadian-kejadian tuh ya. Karena yang dibawa itu yang kurang baik. Ya, yang dibawa yang kurang baik. Coba tolong ya kalau nabung dari yang paling halal. Yang paling halal, yang paling benar. Pakaian, sebab pakai pakaian aja, pakaiannya haram, itu begitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, jawaban Allahnya apa? Langsung, ini hadisnya sahih. La labbaik wala sa'daik. Enggak ada labbaik buat kamu, enggak ada. Enggak ada labbaik, enggak ada sa'daik, enggak ada jaminan kebahagiaan buat kamu. Ya Allah itu kan Tuhan kita, enggak bisa dibohongin. Masa datang mau hasil korupsi, hasil nipu mau dibawa? Enggak bisa dibohongin lah, kotor lah. Pakaian tuh kotor, dibawa dalam keadaan kotor kan gak bagus. Ini gini ya, walaisa kamitslihi syai'. Gak ada yang setara dengan Allah, gak ada sama sekali. Saya kasih contoh sederhana. Anda pimpinan, datang karyawan menghadap,
dengan pakaian kotor, lumpurnya masih banyak, kotor. Ya, mau diterima nggak? Tidak, perbaiki pakaian kamu dulu. Ini datang menghadap Allah, pakaiannya kotor, hatinya kotor, terus dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Nggak ada labbaik buat kamu itu. Nah, makanya hati-hati. Itu yang kita latih. Nah, bagaimana melatih itu? Watazawwadu, silahkan siapkan bekalmu, kata Allah. Siapkan bekal. Sebelum berangkat silahkan. Allah Maha tahu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, janji yang ingin saya tepati. Biasanya orang haji kalau mau berangkat itu fokusnya pada bekal fisik, materi. Pakaian nanti berapa kira-kira selama sekian puluh hari yang dipakai, boleh gitu kan? Apalagi nih yang belum cukup. Oh, ini pakaian sudah, kira-kira di sana masaknya bagaimana? Perlu bawa rice cooker apa tidak? Ya, bolehin pelan-pelan. Oh, ini nggak usah, yang lain aja. Ujungnya berapa? Berapa uang yang dibawa, gitu kan? Salah tidak? Tidak, normal. Makanya bahasa Qur'annya watazawwadu, silahkan berbekal sesuai kadar kecukupan untukmu. Boleh, jangan berlebihan. Tapi hebatnya, haji itu panggilan siapa? Allah. Makanya yang datang itu viral sekali. Kita kalau sudah menjadi panitia, dimintanya menyambut bukan jemaah haji bahasanya, duyufur rahman, menyambut tamu-tamu Allah. Yang undang siapa? Allah. Kita itu cuma nerima undangan. Ibu, bapak, maaf ya, laisa kami sedih, nggak ada yang serupa dengan Allah. Ini dapat undangan nih. Ada undangan habis ini, biasanya kan Sabtu banyak hajatan kan. Oh, ibu diundang tuh. Begitu datang, ada prasmanannya nggak? Ada makanannya, ada minumannya. Bayar nggak? Baru tahu saya bayar tuh. Emang ada pas pertama kali tanda tangan di situ tuh, sampingnya samping kotak, prasmanan segini ya gitu. Ada? Enggak kan? Nah ya, fasilitas baik kan? Datang lengkap, kita siapkan yang bagus-bagus, nyampe sana kan juga sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita menempatkan diri kita penting, disambutnya penting. Buat diri kita penting. Kita di hadapan manusia membuat diri kita penting, disambut dalam keadaan yang berbeda. Kita membuat diri kita penting di hadapan Allah, dibuat penting kita. Nah, bagaimana menjadikan kita istimewa, penting dalam pandangan Allah, sehingga Allah fasilitasi tamunya ini, Dhaifur Rahman ini. Apa pesan Allah? Perhatikan, ini rahasianya. Watazawwadu, silahkan kau berbekal secukup apa yang kau bisa siapkan. Perhatikan ya. Fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi kalau engkau mau cari bekal yang terbaik, itulah takwa. Nah, sekarang saya buka rahasianya. Nanti kasih tahu ya. Biar jangan dibangunkan. Ya kan, lagi di Mekah tuh. Balik lagi. Bagus. Enggak apa-apa, biar istirahat. Di sini bebas ya bagi anak-anak. Karena begini, anak-anak dengan orang dewasa belajarnya beda. Makanya saya senang kalau ada anak-anak. Biarkan Bu, ya Pak, kalau bawa anak biarkan. Mau jalan sana misalnya, ya, mau tiduran nggak apa-apa. Karena di situ pola mereka belajarnya harus paham. Dulu waktu saya ngajar di Bekasi, itu ada anak-anak tuh dorong kotak infak, didorong gini tuh. Kotak infak kan tinggi tuh, gitu kan, terus jalan. Ayahnya itu gelisah, takut mungkin mengganggu, saya marah. Saya bilang jangan, biarin aja, kan kita nggak terganggu. Suaranya kan nggak juga terlalu keras, biarin aja, saya bilang. Boleh jadi apa yang dia tangkap lebih daripada orang-orang dewasa. Saya kemudian tanya, tanya pakai materinya. Apa tadi Ustadz bilang? Apa begini? Itu dijawab semua Pak. Jawab semua. Dan jawaban itu melebihi bapaknya yang duduk. Boleh bayangkan. Ya, jadi biarkan saja gitu. Kalau ada anak, kecuali mungkin berlebihan atau apa, tenangkan. Tapi belajarnya di situ. Ya, kecuali kalau bapaknya bawa kotak infak, nah itu dicurigai. Nah, insya Allah enggak ya. Di sini watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fa inna pakai fa, ini yang saya bahas. Pakai inna 1, 2, pakai khair 3, az-zad at-taqwa. Ini kuncinya di sini. Saya turunkan ke bawah. At-taqwa.
Saya bahas pakai dasar ilmunya ya. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila haddin. Konjungsi huruf penyambung dari dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, perintah berbekal, cari bekal. Peristiwa kedua, bekal apa yang harus dicari? Antara yang perintah cari bekal dengan yang harus didapatkan pakai fa. Maksudnya apa? Kalau sudah tahu jangan tunda, cepat kerjakan. Jangan ada penghalang. Pakai inna. Perhatikan kalimatnya. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan sebuah pesan, informasi, meyakinkan dengan kuat ke dalam hati, ditancapkan jangan ragu. Menarik nih ya. Khair, sesuatu yang terbaik, terutama dari segi sifat, sebelum menjadi sikap. Kalau jadi sikap namanya ma'ruf, kalau sifat namanya khair. Jujur itu khair, menolak sogokan itu ma'ruf. Ketika ditolak, ma'ruf. Sabar itu khair. Kalau ada orang mencoba memprovokasi, kita membalas dengan cara yang baik, itu namanya ma'ruf. Nah, kalau kita kumpulkan sifat-sifat itu yang baik-baik itu khair. Jelas? Kata Allah, silahkan engkau mengumpulkan bekal apapun untuk haji. Tapi yang terbaik, dan kalau engkau sudah tahu dengan yang terbaik ini, cepat lakukan, tanamkan pada hatimu, jangan pernah ragu sedikit pun. Kumpulkan semua jenis kebaikan-kebaikan sebelum berangkat, dan semua jenis itu bisa Anda dapatkan dalam satu hal, takwa. Jadi yang pengen haji, nih ya, yang pengen berangkat, walaupun belum ada jadwal, belum ada apa, tapi Anda niatkan berikhtiar, nih, cari bekal takwa. Yang mau berangkat sudah ada jadwal, tingkatkan takwa. Kumpulkan semua itu. Itulah bekal yang Allah mintakan sebelum mengundang tamunya. Jadi kalau ingin diundang oleh Allah, kumpulkan ini. Kalau sudah dapat undangan, kumpulkan ini. Silahkan kalau tidak percaya. Bawa bekal dunia secukupnya, kumpulkan takwa sebanyak-banyaknya, sampai di sana, biarkan ketentuan Allah yang mengatur dan menyambut kita menjalaninya. Nah, bagaimana mengumpulkan takwa itu? Jenisnya dua. Ya. Satu, mengerjakan segala yang baik-baik, ada dua jenis lagi. Al-amr bil ma'ruf. Yang pertama, hubungan dengan Allah secara langsung. Salat. Mohon ya, kalau yang pengen berangkat termasuk belum ada jadwal, perbanyak salat. Dan sisipkan dalam niat untuk menunaikan salat itu keinginan menaati perintah Allah di bab haji. Ya? Jangan dipaksa mengikuti keinginan kita. Pengen haji, baca surat ini. Pengen ini surat. Tidak. Ikutkan perintah Allah saja. Yang penting Allah perintahkan, saya jalani. Terkait fadilahnya, keistimewaannya, biarkan, itu kan janji Allah. Saya tunaikan lillah, karena Allah perintahkan, saya kerjakan. Kita niatkan, ya Allah, saya menaati perintahmu yang tercantum di bab haji ini. Saya kerjakan. Salat. Contoh, kisah nyata lagi nih. Ada jamaah teman-teman, yang ikhwan, yang kalangan laki-laki. Dulu ngaji sama kami itu di Bekasi. Kita masih punya kajian hafalan Quran. Nah, satu kali dalam satu kajian bab seperti ini dekat musim haji, kami mengadakan manasik terbuka. Siapapun yang pengen berangkat silahkan ikut. Beliau hadir. Dalam manasik itu, sebagian jamaah itu mengangkat handphone begini, rekam gitu. Kayak gitu tuh, persis gini gitu. Gak apa-apa mas, gini ya. Kan contoh harus ada pas sama gini. Yang itu bengong gini, kayak itu tuh, gini gitu. Tapi menariknya begini, tiba-tiba air matanya keluar. Air matanya. Sudah selesai, saya tanya, antum kenapa tadi? Dan saya ini walaupun belum pernah haji, ikut manasik sekarang, tapi seakan-akan saya merasa Ka'bah di depan saya. Kan miniatur kan itu. Saya merasa itu Ka'bah di depan saya terharu. Dah antum lah, pulang aja. Antum ngimamin kan di mana? Musola, udah. Sekarang baca Al-Baqarah 196 sampai 203. Baca itu aja dulu. Itu sepekan sebelum penutupan keberangkatan itu semua. Udah selesai, Kamis kita kajian. Bukan ada kajian Quran Sunnah Solution tuh setiap Kamis.
beliau nggak ada. Jarang-jarang nggak ada. Saya tungguin, pekan kedua nggak ada, ketiga nggak ada, pekan keempat datang lagi, kepala sudah gundul. Bang antum dari mana aja wajah cerah begini, kan? Dia bilang, Afontan kemarin saya libur dulu, saya haji katanya. Nah, kok bisa? Ya, jadi pas pulang itu, mimpin sholat di musola, maghrib baca surat itu, isya baca surat itu, subuh baca surat itu, jamaah satu ada yang penasaran. Bapak imam sini ya? Iya. Kok bacanya Bapak ayat itu terus, suatu terus katanya kan? Bapak sudah haji belum? Belum katanya. Ya udah berangkat sama saya WNH Plus ya. Berangkat saat itu. Tapi visanya benar tuh, benar-benar berangkat betulan. Berangkat. Berangkat itu saat itu. Jadi kurang lebih 5 hari sebelum waktu itu berangkat. Nah, hilangnya itu karena berangkat. Ini yang saya maksud takwa. Ya, Allah kan yang punya segalanya. Yang punya hajat-hajinya siapa? Allah. Hajat itu yang dimaksud memberikan syariat. Allah enggak butuh dengan amalan kita. Ya, yang mengundang siapa? Allah. Ya terserah Allah kan mengundang siapa? Kita itu berupaya untuk bisa diundang. Ada yang ikhtiar dengan mengumpulkan harta, nabung. Ada yang berikhtiar dengan takwa. Salah satunya tadi imam. Yang paling dahsyat, Bu, yang paling dahsyat 2018. Kami dapat undangan 2 sekaligus, satu dari raja, kedua dari kedutaan untuk jadi Amirul Hajj 2018. Saya terima dari kedutaan. Karena kalau dari raja itu pasti yakin hajinya sangat nyaman gitu ya. Nah, saya mau sama jamaah gitu. Akhirnya saya terima dari kedutaan, jadi saya mimpin satu pesawat hampir 400 orang. Tahu nggak yang terjadi? Hampir sepertiganya itu anak-anak kecil seperti adik-adik ini. Anak kecil. Ternyata anak itu diinvestasikan oleh ibunya, ada yang yatim, ayahnya nggak ada. Diinvestasikan menjadi ahli Quran. Mendekati Allah melalui Quran. Ada sebagian yang maaf, matanya itu ditutup oleh Allah dari perbuatan maksiat. Orang bilang buta, nggak bisa lihat. Kami istilahkan ditutup oleh Allah dari perbuatan maksiat. Tapi yang di sini tak melihat, yang di sini bersinar. Beliau gunakan yang orang lihat kelemahannya itu sebagai kekuatan untuk menghafal Quran. Melalui braille menghafal begini. Kisahnya viral, berangkat. Anak-anak ini yang berangkat bukan tunggal. Ibunya dibawa, gurunya dibawa, musyrifnya dibawa. Satu anak bisa bawa 4. Tabungannya apa? Al-Quran. Jadi mencari perhatian Allah supaya diundang berangkat. Supaya dapat undangan itu, dia dekati Allah dengan takwanya. Tapi dia niatkan, ya Allah saya ingin penuhi undangan ini karena perintahmu, bukan karena undangannya. Jadi silahkan, lebarkan. Ada 240 kata takwa dalam Quran, keluarkan amalnya satu-satu. Nah sebagian ditempatkan dalam bab haji. Jadi jangan antum simpulkan, kalau saya nggak ada uang nggak bisa berangkat. Tidak. Saya nabung cuma 1 juta, berangkatnya, berangkat juga. Berangkat. Mungkin belum saya tuntaskan, begitu dilunasi, keluarnya tahunnya 2013. Saya berangkat 2010. Belum selesai kisahnya tadi Bu tuh. Boleh nggak lanjut? Begitu telepon lagi, dapat mah? Dapat, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, tapi dapatnya 2013. Oh nggak bisa, saya bilang berangkatnya saya 2010. Perhatikan kata ibunda kami. Ikuti saja nak, jangan mengambil hak orang lain. Ibu kami itu, mama nggak mau ngambil hak orang, udah biarkan 2013. Saya diam, kan kita harus begitu dia menghormati dulu orang tua. Baru kita keluarkan lagi kata-kata, nggak apa-apa mah, nggak harus mengambil hak orang. Mungkin Allah punya cara menyatukan kita nanti. Doa lagi kita, ya Allah, minta. Tiba-tiba kok, saya lihat berita. Ada konferensi di Turki melahirkan keputusan 1/1000, setiap ada 1000 muslim dapat 1 kuota. Indonesia dapat tambahan 20.000 pada saat itu. Ibu kami masuk. Berangkat lagi. Pas. Jadi begitu saya waktu jadi juri waktu itu hafalan Quran di Tripoli pas malam 27 Ramadan. Biasanya kami nggak bawa handphone, kajian saya jarang pegang handphone begini. Ya. Itu saya pengen bawa, saya simpan kan handphone itu. Nah begitu kemudian
sedang ini udah perform dan sebagainya, sudah selesai gitu, handphone bunyi dalam jeda. Saya minta izin ke rektor, saya bilang nih saya ada telepon, boleh saya angkat ya? Karena ibu. Nah, ibu diangkat boleh, saya ke belakang kan itu terima. Di ujung ada suara terisak. Gitu. Saya dengerin aja. Mama insya Allah berangkat katanya, dapat. 2010 itu. Alhamdulillah kita sujud dapat. Balik lagi tanya, kenapa Syekh? Katanya, alhamdulillah ibu kami berangkat gitu. Dah. Apa sampai di situ kisahnya? Belum selesai. Begitu mau berangkat, 7 hari sebelum keberangkatan, kopernya belum nyampe. Nelpon lagi, nah apa haji mama benar, kok kopernya belum ada, katanya kan. Insya Allah nanti datang koper, nggak apa-apa. Ini nyata bu, datang koper, itu ukurannya koper terbaru lebih besar dari jamaah yang lain. Dapat, tapi sesuai dengan ukuran dalamnya itu, timbangan itu ya. Nah, dipermudah semua. Turun cek kesehatan, mau berangkat ke rumah sakit. Begitu turun dari angkot mau masuk langsung dipanggil. Sesuai dengan antrean itu, beliau kan sudah pesan nomor, turun langsung. Dah, jadi semua berangkat nyaman. Jadi begitu nyampe ke, dia di Jarwal tinggalnya. Saya tahu karena saya petugas kan, tahu kalau ternyata datang, saya diamkan aja. Dari belakang saya liatin. Alhamdulillah ibu saya sudah ada. Jalan saya diamkan saja, dengan jamaahnya jalan, diamkan. Begitu depan Ka'bah, baru saya datangi, saya gandeng tangannya, ayo tawaf. Itu nikmat. Itu pakai tadi, walillahi 'alan nas birrul walidain, doa niatkan. Berusaha bismillah. Nah, jadi jangan digambarkan kalau punya uang banyak langsung bisa berangkat, belum tentu. Nah, kalau sudah punya uang mau berangkat, belajar ini supaya di sana tuh nyaman, enak. Bagus. Dan insya Allah akan dijaga oleh Allah. Saya nggak bisa cerita banyak-banyak yang kadang-kadang unik gitu ya. Tapi Anda akan merasakan sendiri pengalaman-pengalaman itu. Baik, ini gambaran. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lam Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi yuk yang belum berangkat banyakin ya tahajud, salat, menu-menu salat banyakin. Ya, kemudian baca Quran. Supaya apa? Jadi kekuatan. Jadi nyampe sana itu yang terbawa itu frekuensi ibadah. Kalau enggak diperbanyak ini nanti godaannya duniawi. Baru nyampe udah mitigasi. Oh ini abaya ini tempat yang murah di sini nih. Oh ini. Yang diskon ini sebelah sini nih. Ya. Oh itu ada toko Udin Jogja tuh, jualan apa tuh? Wah ini murah-murah, ada Udin murah padahal mahal gitu kan. Misal. Macam-macam. Jangan khawatir ya. Kalau untuk dunia itu melimpah uji. Anda enggak dapatkan di Madinah, di Mekah insya Allah ada. Di Mekah enggak ada, di Jeddah itu banyak yang jualan. Enggak ada di Jeddah, Tanah Abang tuh udah disiapin banget dari awal. Nah ya, itu dua niat. Kalau sudah itu beres, tinggal berangkat, manasik dikuatkan. Nah kalau manasik nanti saya butuh waktu yang agak panjang lagi. Kalau diteruskan nanti jenuh. Ya, jenuh enggak? Wah bisa aja. Jenuh dong. Jenuh. Gini, kalau mau bahas manasik, enaknya ada miniaturnya. Nanti mungkin kapan-kapan ngaji, kita belajar satu tempat yang agak luas yang ada miniatur Ka'bahnya ya. Atau mau di pesantren? Nanti Bu ya, nanti insya Allah. Nanti kita siapkan supaya nanti pas ngaji bisa ditunjukin betul. Ya, kita biasanya suka bikin miniatur Arafahnya, kemah untuk wukufnya. Wukuf itu apa, caranya bagaimana. Terus nanti ada jamarat, berangkatnya seperti apa, di sana bagaimana dan sebagainya. Tidak terbatas pada travel-travel tertentu atau yang mau berangkat. Biasanya kami buka umum bagi siapapun yang ingin belajar. Sementara kita cukupkan dulu yang ini ya. Ya. Belum selesai. Kan ada bagian kedua, birunnya kan belum selesai. Apa selesai cukup? Kan baru Al-Baqarah, Ali Imrannya kan belum. Ya. Di Al-Baqarah ini sampai di sini untuk keberangkatan, untuk manasik nanti bab yang berbeda. Nah sekarang kuncinya bagaimana mabrur walaupun belum bisa berhaji. Bagi yang berhaji bisa mabrur, bagi yang belum berhaji bisa mendapatkan mabrur. Tapi jangan disimpulkan kalau ini dapat pun sudah haji, salah. Jelas? Ya, seperti misalnya sholat syuruk. Ya, pahalanya kan senilai umrah kan?